Halo, bangkitkan semangat Anda hari ini. Ya, karena pembahasan mendalam kita kali ini tuh bakal membongkar sebuah ironi yang lumayan mengejutkan. Bener banget. Ironi yang bakal bikin kita mikir ulang. Iya kan? Coba deh Anda bayangkan, Anda punya gelar tinggi, dihormati semua orang, tapi secara rohani, Anda justru orang yang paling buta di ruangan itu. Menakutkan sih itu, jujur aja. Sangat. Nah, hari ini kita membedah materi Revive dari NDC, judulnya The Blind Mentality atau mentalitas orang buta. Ini kita ambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1-41. Iya, kisah klasik tapi punya mekanika yang sering banget terlewat. Tepat. Dan sebagai fondasi, mari kita dengar ayat hafalannya dulu dari Yohanes 9 ayat 33. Bunyinya, jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin untuk itu. Nah, untuk menangkap situasinya, coba deh Anda tutup mata selama beberapa menit. Terus, paksa diri Anda untuk berjalan lurus ke depan. Pasti nabrak-nabrak dan ngerasa takut itu. Nah, itu dia. Gelap, penuh rasa nggak aman, tanpa arah. Itulah realitas mencekam yang tiap hari dialami orang buta ini sebelum akhirnya dia ketemu Yesus. Dan misi kita ngebedah teks ini tuh bukan sekedar kagum sama mujizat penyembuhan fisiknya ya. Ada hal lain. Tentu, ada mekanika rohani dan psikologis yang jauh lebih krusial di sini. Kita mau lihat gimana mentalitas luar biasa dari pria ini terbentuk dan kenapa kisahnya jadi teguran keras buat orang yang merasa dirinya paling tahu segalanya. Menarik. Kalau ngomongin prosesnya, saya mau bahas instruksi awalnya dulu deh. Buat saya, ini sungguh di luar nalar. Yang bagian Yesus pakai tanah itu ya? Betul. Yesus mengoleskan tanah berludah ke mata pria ini, terus nyuruh dia cuci muka di kolam Siloam. Maksud saya, secara medis ini kan nggak masuk akal sama sekali. Sangat nggak logis buat pemikiran modern. Nah, zaman sekarang, kalau kita dapat instruksi seliar itu, pasti kita bakal nuntut penjelasan logis dulu kan? Atau minimal minta bukti ilmiahnya sebelum kita mau taat. Benar. Tapi disitulah letak pergeseran paradigmanya. Kita ini sering kejebak sama pemikiran kalau iman itu harus punya cetak biru yang 100% utuh di awal. Harus jelas dulu semuanya gitu ya? Persis. Tapi pria ini nunjukin mekanisme yang terbalik. Ketaatannya justru jadi prasyarat mutlak buat mujizatnya. Oh wow, jadi ketaatan mendahului logika. Betul sekali. Dia nggak nunggu sampai otaknya bisa merasionalisasi metode tanah berludah itu. Dia bertindak murni karena perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Langkah iman yang radikal ya? Sangat radikal. Langkah taat tanpa syarat inilah yang memicu rangkaian peristiwa luar biasa selanjutnya. Masuk akal. Jadi tindakan taat tanpa banyak protes, itu justru jadi semacam fondasi keberanian dia ya? Soalnya setelah matanya bisa melihat, dia langsung dihadapkan pada interogasi intens dari otoritas agama tertinggi. Orang-orang Farisi ya? Iya. Dan hebatnya, dia sama sekali nggak gentar saat ditekan. Nggak gentar karena tekanan dari otoritas itu justru berfungsi sebagai katalisator. Coba perhatikan gimana iman pria ini berevolusi secara bertahap. Kelihatan ada tahapannya ya di teks itu? Sangat kelihatan. Waktu pertama kali diinterogasi dia cuma merujuk pada orang yang disebut Yesus. Terus waktu ditekan lebih jauh, analisisnya naik level. Jadi, ia seorang nabi. Makin berani dia bersuara. Makin berani, semakin didesak, dia malah berani menyimpulkan di depan para elit agama kalau Yesus itu datang dari Allah. Dan puncaknya, dia sujud dan memanggil Yesus Tuhan. Wah, gila sih. Interogasi itu bukannya menghancurkan, tapi malah mengkristalkan keyakinannya. Tepat. Semakin dia disuruh menyangkal realitas yang dialaminya, semakin otaknya memproses dan menyadari siapa sebenarnya sosok yang baru aja menyembuhkannya ini. Analisis yang sangat jeli. Dan di titik inilah kita menemukan ironi terbesar dari keseluruhan kisah ini. Tunggu, ironi yang mana nih? Yang benar-benar buta dalam narasi ini sama sekali bukan pengemis malang itu, melainkan para pemuka agama tersebut. Aduh, ini tuh ngingetin saya sama orang yang sengaja pakai kacamata hitam pekat di dalam ruangan. Terus marah-marah sendiri. Iya. Terus dia marah-marah ngeluh kenapa lampunya redup. Mereka merasa matanya berfungsi sempurna, punya pengetahuan agama yang tinggi, tapi filter ego mereka menutupi realitas kebenaran di depan mata. Analogi yang sangat pas.
Kebutaan rohani paling bahaya itu nggak terjadi pada orang yang miskin pengetahuan, tapi justru bersarang kokoh di balik ilusi saya sudah tahu segalanya. Kesombongan intelektual ya? Persis. Orang Farisi menolak fakta empiris yang ada di depan mereka, sekadar karena metodenya nggak sesuai dengan kerangka teologi yang udah mereka bangun. Hati mereka tertutup rapat. Itu pukulan telak yang maksa kita buat mengevaluasi diri. Jangan-jangan di momen saat Anda merasa paling hebat, paling rasional, dan bisa mengandalkan kekuatan sendiri, Justru di situ bahayanya. iya, justru di titik itulah filter kacamata hitam kesombongan sedang Anda pakai, yang bikin Anda mengalami kebutaan rohani yang sesungguhnya. Terang sejati hanya bisa masuk ke hati yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Benar banget. Sesuatu untuk Anda refleksikan lebih jauh hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan bagi Anda yang ingin bergabung dengan CORE, silakan download aplikasi NDC Cefric Rabia yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.